Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaina Ernawati dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 5A Universitas PGRI Semarang. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas MSDM yang diampu oleh Ibu dosen Reni Rahmawati, SPD MPD. Suatu perusahaan atau organisasi dalam menjalankan kegiatannya memerlukan sumber daya yang memiliki kapasitas dalam suatu bidang. Sebagai pelaksanaan visi dan misi, organisasi harus diseleksi dengan baik. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia menjadi hal penting untuk dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Secara umum, manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusia. Sumber daya ini diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan berfokus pada kegiatan dididikan perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, cara merekrut pegawai, hak pegawai, bonus pegawai, gaji pegawai dalam perusahaan, dan bagian bidang apa yang ingin dikembangkan. Untuk itu, saya mengobservasi tentang usaha home industry. Hasil observasi konveksi bibidal palsu nyata gerobokan. Konveksi bernama SS Family. Konveksi SS Family didirikan karena inisiatif dari pemilik konveksi sendiri guna untuk saling membantu agar masyarakat di lingkungan mempunyai kegiatan. Usaha ini sudah didirikan pada tahun 2019, berlokasi di Jalan Yai Haji Agus Salim, RT 2 RW 6, Lembean Barat, Kelurahan Grobogan, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Visi dan misi. Visi menjadi home industri jasa konveksi dengan kualitas produk yang berorientasi pada peningkatan citra dan estetika. Kemudian misinya, yang pertama, memberikan hasil fashion yang berkualitas dan inovatif. Yang kedua, memberikan layanan yang baik dan solusi yang bernilai positif kepada konsumen. Yang ketiga, menciptakan suasana yang baik bagi karyawan sebagai kebanggaan dalam bekerja. Yang keempat, mengurangi pengangguran dan mensejahterakan masyarakat sekitar. Struktur organisasi. Yang pertama, dipimpin oleh seorang pemimpin. Kemudian ada 4 bagian, yaitu ada pembuatan desain dan pola, produksi, pemasaran, dan pengemasan. Selanjutnya, untuk yang bidang produksi dibagi menjadi bagian kam, bagian obras, bagian menjahit, bagian menyetik, bagian sewing, bagian lipat kain, dan bagian lis corong. Manajemen SDM. Cara merekrut pegawai. Syaratnya 1. Niat dan berkomitmen untuk bekerja keras. 2. Minimal berusia 17 tahun. 3. Sudah berkeluarga. 4. Laki-laki atau perempuan. 5. Tidak ada batasan ijazah. Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut, pegawai ditawari ingin bekerja di bidang apa. Setelah memilih bidang, pegawai akan dilatih. Jika niat bekerja, pegawai akan bertahan untuk tetap bekerja. Selanjutnya, hak pegawai. Pegawai berhak izin kerja maksimal 2 kali dalam 1 bulan. Pegawai boleh lembur kerja asalkan pegawai mau lembur. Bonus pegawai. Jika pegawai berhasil memproduksi barang melebihi target dalam setiap minggunya, maka pemimpin konveksi dan para pegawai mengadakan makanan-makanan dan refreshing bersama pada tempat yang sudah ditentukan. Gaji pegawai. Setiap pegawai gajinya berbeda-beda karena setiap bidang berbeda-beda. Pegawai akan menerima gaji 2 minggu sekali. Peringatan pegawai. Peraturan tidak terlalu ketat,
pegawai mulai bekerja jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kalau lembur sampai jam 8 malam. Pegawai diberikan toleransi terlambat bekerja sampai pukul 9 pagi. Jika melebihi, maka terpaksa pegawai akan dikeluarkan. Kendala perusahaan. Kesulitan mencari pegawai karena konveksi baby doll merupakan usaha rumahan, jadi jarang dilirik oleh masyarakat. Kebanyakan masyarakat lebih bekerja di pabrik dengan gaji yang menjanjikan. Bagian bidang yang ingin dikembangkan. Semua bidang pasti akan selalu dikembangkan agar tidak condong pada salah satu bidang tertentu, sehingga perusahaan akan dapat berjalan sesuai target yang ditentukan. Tetapi yang lebih ditekankan yaitu bagian produksi, karena tim produksi sangat berpengaruh terhadap barang yang dihasilkan. Pembahasan struktur organisasi. Ada pemimpin. Selanjutnya bidangnya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pengelola pembuatan desain dan pola, produksi, pemasaran, dan pengemasan. Pengelola pembuatan desain dan pola. Karyawannya berada di konveksi pusat, tempatnya di kota Jakarta. Pengiriman barang sampai di konveksi cabangnya Pak Sunyoto Grobogan pada hari Sabtu dan Senin. Bidang produksi dibagi menjadi 6, yaitu bagian sewing ada 1 orang, bagian obras ada 5 orang, bagian menjahit ada 2 orang, bagian menyetik ada 3 orang, bis corong ada 1 orang, bagian kam ada 2 orang. Saat melakukan wawancara dengan pegawai yang banyak bekerja di konveksi, umurnya sekitar 19 tahun. Berikut ini adalah data pegawai pada hari Sabtu. Bidang pemasaran dipasarkan oleh pemimpin konveksi sendiri. Bidang pengemasan terdapat 12 orang. Kerjanya pada hari Senin dan Kamis. Karyawannya ibu rumah tangga di sekitar lokasi konveksi. Dalam 1 minggu, perusahaan bisa mengirim barang sebanyak 2 kali, yaitu hari Selasa dan Jumat. Untuk harga per potongnya, untuk penyetoran 50 atau 55.000 karena tergantung pada ukuran dan bentuk model baju tidur itu sendiri. Tetapi jika sudah memasuki pasar bisa menjadi 60 atau 70.000. Kendala konveksi yaitu kesulitan mencari pegawai karena konveksi baby doll merupakan usaha rumahan, jadi jarang dilirik oleh masyarakat. Kebanyakan masyarakat lebih bekerja di pabrik dengan gaji yang menjanjikan. Untuk mengatasi kendala tersebut, pemimpin mengadakan lowongan kerja dengan memasang poster di depan konveksi. Selanjutnya, pemimpin juga menyebar informasi lewat karyawan sehingga jika ada kerabat yang minat bekerja, maka langsung datang ke konveksi. Bidang yang disarankan untuk dikembangkan yaitu bagian produksi karena tim produksi sangat berpengaruh terhadap kualitas dan juga pengiriman barang. Kesimpulan, konveksi SS Family didirikan karena inisiatif dari pemilik konveksi sendiri untuk saling membantu agar masyarakat di lingkungan tidak menganggur. Usaha ini sudah didirikan pada tahun 2019. Struktur organisasi ada pemimpin, selanjutnya ada 4 bidang. Hak yang didapatkan oleh pegawai yaitu berhak izin maksimal 2 kali dalam 1 bulan, diperbolehkan lembur, kemudian gajinya itu berbeda-beda dan sesuai dengan bagian bidangnya. Dalam 1 minggu, perusahaan bisa mengirim barang sebanyak 2 kali yaitu hari Selasa dan Jumat. Untuk harga per potongnya 50 atau 55.000 karena tergantung pada ukuran model baju itu sendiri. Peraturan tidak terlalu ketat karena pegawai bekerja pukul 8 sampai jam 5. Peringatan bagi pegawai diberikan toleransi terlambat bekerja 1 jam, yaitu sampai pukul 9. Kendala konveksi yaitu kesulitan mencari pegawai karena konveksi baby doll merupakan usaha rumahan, jadi jarang dilirik oleh masyarakat.
Kebanyakan masyarakat lebih bekerja di pabrik dengan gaji yang menjanjikan. Bidang yang disarankan untuk dikembangkan yaitu bagian produksi, karena tim produksi sangat berpengaruh terhadap pengiriman barang. Terima kasih.